Apa yang harus dilihat? Kinerja. Outputnya, kebijakan-kebijakan apa yang telah diambil. Secara personal, Anies Baswedan adik saya. Saya kagum, saya senang. Kalau dibandingin capres-capres lain, Anies the best. Sebelum gubernur, dia menteri pendidikan. Saya tidak melihat bagaimana upaya Anies menangani sekularisme. SD, SMP, SMA, universitas, itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Mendiknas. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN, Departemen Agama. Ini dua hal yang terpisah sebagai satu pengelolaan departemental yang sangat fundamental untuk Indonesia ini, pendidikan dan agama. Tidak ada, saya lihat ada upaya yang serius, misalnya penyatuan kurikulum misalnya. Tidak ada. Dan bahkan sekarang pelajaran agama dihilangkan. Nah, saya melihat itu krisis kepemimpinan kita di situ. Oke lah, ini wilayah agama. Majelis ulama dong bicara. Ini ketua majelis ulama jadi wapres, malah nurut kebijakan presidennya. Yang harusnya dia bisa kasih nasihat, dia profesor doktor. Kita menghadapi nilai-nilai feodalisme, oligarki, dan transaksional. Dan itu akan selesai dengan kepemimpinan yang bertakwa kepada Allah. Maka jangan muncul pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Keren cadas. Keren cadas ya. Top Refli Harun. Sobat era sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Kalau ngomong tidak pernah lemah, selalu kenceng. Insya Allah. Profesor Dr. Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Jadi kalaupun abang sudah profesor, tetap kita panggil abang. Abang. Kalau perlu nggak disebut-sebut gelarnya. Nenek lampir aja pakai profesor. Soalnya kemarin ada pejabat publik baru mendapatkan gelar profesor juga. Saya sampai terhenyak juga. Kapan dia nulis buku ya, kapan dia berpikir. Oke. Banyak hal yang menarik yang kita ingin klarifikasi dari Egy Sujana ya. Pertanyaan dan pernyataan ya. Pertanyaannya pasti keras, pernyataannya kita lihat nanti. Pertama, soal yang paling hot, soal Anies Rashid Baswedan. Ya kan? Saya mencatat Bung Egy ya, saya panggil Bung karena Bung itu masih bisa jadi presiden. Kalau Bang enggak ya? Kalau Bang itu cuma pilkada DKI aja. Jadi Bung Egy ya, ada dua pernyataan Anda yang menurut saya sangat luar biasa terkait dengan Anies Baswedan. Anda pernah mengkritik Anies Baswedan, Anda anggap useless ketika menjadi gubernur. Yang kedua, kritiknya jangan enak-enakan dong. Kerja juga untuk presidensial threshold 0%. Nah, saya sih mau objektif aja ya kan. Yang begini perlu diangkat juga. Silakan elaborasi dua hal itu dulu. Yang pertama, dalam perspektif sebagai gubernur, itu kita lihat pola pikir di dalam menilai. Jangan lihat visi misi. Karena visi misi bisa dibuatin orang atau dikarang-karang. Jangan dilihat statement-statement sesaatnya. Karena itu bisa dipoles-poles juga. Apa yang harus dilihat? Kinerja. Outputnya, kebijakan-kebijakan apa yang telah diambil. Secara personal, Anies Baswedan adik saya. Saya kagum, saya senang. Kalau dibandingin capres-capres lain, Anies the best. Jadi itu objektivitas saya. Biar objektif, capres lain itu siapa? Sebutkan.
Ya antara lain kan Ganjar, kemudian Puan, Prabowo. Siapa lagi lah yang mau disebut capres lah itu? Oke ya, 3. Erlangga. Atau siapa, gitu. Karena ada juga yang canggih yang mungkin nggak jadi capres. Rizal Ramli kan canggih dia. Ya, iya. Kan? Dia tidak masuk bandingan. Oke. Makanya harus harus jelas. Harus dilimitasi. Dilimitasi. Itu yang tadi saya sebut. Iya. Anies the best, insya Allah. Iya. Namun penilaian objektif the bestnya dia kan tidak harus mengurangi kita dalam menilai objektivitas lainnya, yaitu kebijakannya. Nah, apa kebijakan yang dimaksud? Ada yang bernuansa perda, ada yang bernuansa pergub. Nah, soal perda misalnya, saya belum melihat secara exactly mengenai yang berkait dengan nilai-nilai Islam yang menjadi concern kita bersama, apalagi saya pernah merasa mengkadernya di HMI, itu tujuan HMI kan mulia sekali, terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan seriusnya, sejak tahun 47 HMI berdiri hingga hari ini kan sudah 70 tahunan juga itu. Ya. Saya tidak melihat ada sosok baik individu yang bisa dibanggakan maupun komunitas masyarakat yang Allah redho gitu. Karena banyaknya dari kader HMI yang korupsi aja banyak. Ya, yang membuat hal-hal yang tidak baik buat bangsa banyak ya. Nah, saya berharap lewat Anies Baswedan itu the best. Sesuai dengan saya menyatakan dia the best. Harusnya the best di kebijakannya. Misalnya perda yang betul-betul membawa aspirasi kesadaran umat Islam ini meningkat. Sebelum gubernur dia menteri pendidikan. Saya tidak melihat bagaimana upaya Anies menangani sekularisme. SD, SMP, SMA, universitas itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Mendiknas. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN, Departemen Agama. Ini dua hal yang terpisah sebagai satu pengelolaan departemental yang sangat fundamental untuk Indonesia ini, pendidikan dan agama. Tidak ada saya lihat ada upaya yang serius, misalnya penyatuan kurikulum misalnya. Tidak ada. Dan bahkan sekarang pelajaran agama dihilangkan. Nah, ini kan nggak bisa dilihat serta-merta bukan saya yang tanggung jawab, tapi harus ada ex officio dia sebagai dulu kementerian bagaimana. Jadi itu yang saya maksud dalam dataran kebijakan antara lain. Nah, kalau dalam konteks sekarang dia punya spesialisasi gubernur, ada nilai yang disebut pergub, peraturan gubernur. Sama kalau presiden itu perpu lah kurang lebih. Dia punya ansih kesendiriannya itu bisa keluarkan pergub. Misalnya melarang miras di Jakarta. Ini kan tidak bisa, sahamnya aja ribut apa segala macam tak bisa diatasi. Ya, juga yang buat membanggakan rakyat, perumahan yang 50.000 tanpa DP, 0 DP lah ya, itu yang terjadi kurang dari 2.000 atau 2.000 sekian gitu. Artinya gagal gitu dalam ukuran kebijakan. Namun demikian, saya tidak mengurangi hormat saya dengan Anies. Saya tetap hormat, saya sayang beliau ya. Jadi posisi saya harus dipandang sebagai kritik, bukan kebencian. Cuma salah pahamnya buzzer-buzzernya juga. Itu sebenarnya buzzer tidak salah paham. Mereka mengutip, memotong pernyataan. Dan pernyataan ini bisa dipotong juga nanti besok. Itulah kekeliruan mereka. Jadi jangan kita yang dipersoalkan. Sebenarnya bukan kekeliruan mereka sengaja menyesatkan. Oh begitu. Ya, karena dibayar ya. Kekeliruannya adalah mereka yang tidak menonton secara komprehensif. Jadi itu ya, sahabat era sekalian. Jadi tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya. Mereka lebih fokus lagi nobody perfect. Ya, nobody perfect. Jadi karena itu. Except Muhammad.
Ya, karena itu bahkan Rasul pun ketika urusan duniawi dia bilang soal tanam pohon dan lain sebagainya bisa. Urusan dunia kamu lebih tahu. Silakan. Nah, itu satu sisi ya. Jadi walaupun Bang Egy atau Bung Egy mengatakan dia capres terbaik dalam kriteria nama-nama tadi individual tadi, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengkritik kebijakan yang sudah ditinggalkannya ketika menjadi gubernur DKI. Itu satu. Nah, yang kedua, soal presidensial 0% ini, threshold. Ini Anies sudah digadang oleh Nasdem. Nasdem memang baru 59 kursi, masih kurang 56 kursi lagi. Ngambil PKS masih tanggung juga 50 kursi. Ngambil Demokrat 54 kursi. Jadi tidak bisa dengan 2 partai, harus minimal 3 partai kalau Nasdem menggandeng partai bawahnya. Kecuali PKB ya 1 partai. Tapi tiba-tiba seorang Egy Sujana mengatakan, oh jangan enak-enak saja dong Anies Baswedan dan timnya. Bikin dong gugatan presidensial threshold 0%. Nah, gimana Bang? Begini, Anies, anugerah yang Allah berikan, daya dukung umat yang luar biasa. Kalau boleh saya klaim kurang lebih 80% lah. Umat Islam di Indonesia ini senang dengan Anies. Atau berharap Anies menjadi pemimpin. Tetapi Anies apakah tidak menyadari atau pura-pura, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat di permukaan, Anies enjoy dengan konotasi 20%. Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya. Misalkan dia bisa katakan, oke, saya mau, tapi tolong dong kita fokus ke 0%. Nah, itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia enak sendiri. Mudah-mudahan bagian ini nggak dipotong begitu aja ya. Ya jangan. Jangan difitnah lah gitu. Ini kan argumen kebebasan berpendapat itu dijamin betul oleh undang-undang pasal 28 huruf E itu. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian saya menilai Anies itu enak saja, dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis-aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Karena terkungkung oleh 20% itu. Akan dipenjara oleh partai politik. Maka saya berharap, saya berharap kepada Anies yang dimuliakan Allah ya, karena dia sedang naik daun ya, insya Allah. Tidak bermaksud muji-muji, kita bicara fakta saja. 80% yang dukungan umat ini coba dialirkan ke MK gitu loh. Untuk mendesak MK, rubah itu kondisional objektif hukumnya itu yang harus kembali kepada 0%. Kendati MK sudah berpuluh kali menolak, bukan berarti tidak ada peluang. Bukan ada peluang, karena yang mendukung atau yang mengadukan persoalan ke MK itu limitasi masanya sedikit lah. Ya, kurang kuat lah gerudukannya. Kurang kuat. Nah, kalau pendukung Anies yang militan ya, saya berharap militan mau menggeruduk ke MK, nggak mungkin nggak terjadi, Bos. 80%. Besar sekali. Jadi ketimbang kita teriak-teriak pakai lagu, pakai ini terus 0%, nothing kita ini. Jadi, saya lebih lihat peluang itu bisa dicapai oleh pendukungnya Anies. Cuma Anies mau nggak? Nah, kalau Anies mau, saya akan bikin gerakan sahabat Anies. Luar biasa. Sahabat Anies 0%. 0%. Jangan 20%. Jadi itu sobat era sekalian ya, 2 klarifikasi dari Bung Egy Sujana soal Anies Baswedan. Saya tahu kalau saya teruskan banyak ya yang bisa kita persoalkan. Tapi saya mau move ke tempat lain. Boleh, silakan. Nah, move ke tempat lain yang terkait dengan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Orang mempertanyakan, kok bisa ya tiba-tiba dicabut itu gugatannya. Kan sayang sekali, walaupun berkali-kali Bung Egy Sujana mengatakan
Sebagai counter attack. Ini beban pembuktian di kita. Iya. Sementara kita akan sulit karena Bambang Tri ditangkap dan lain sebagainya. Tapi saya teringat kritik Yusril kan, harusnya katanya, wah saya nggak ngadu-ngadu nih. Saya juga baca. Iya. Menyayangkan. Menyayangkan. Kan harusnya bukti-bukti itu sudah dipegang, ya kan? Jangan dibiarkan ke sana kan untuk katakanlah tadi untuk jaga-jaga ya. Oke. Tapi ada spekulasi lain mengatakan ini jangan-jangan ada deal ya kira-kira begitu kan? Tuh. Maka saya mengatakan dalam analisis saya yang boleh dibantah oleh Bung Egy, 3 saja kemungkinannya. 1, ada yang namanya deal, amicable settlement. Wah, win-win solution, ya kan? Antara siapa dan siapa, ya tentu antara Istana dan Egy Sujana, CS, kira-kira begitu. Iya. Yang kedua adalah Sono diancam. Sono itu Bambang Tri-nya diancam, ya kan? Yang ketiga, lawyernya yang diancam, ya kan? Nah, yang keempat, strategi. Nah, strategi. Silakan, Bung Egy, saya tahu tidak mungkin ngomong, wah saya di tapi intinya adalah itu 4 skenario yang umum saja, yang bisa digarisbawahi. Silakan. Ya, dari 4 skenario, saya dengan penuh kesadaran memilih ini strategi. Ya, artinya saya harus bisa menerangkan, membantah 3 hal tadi. Ada deal, ada ancaman, dan hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu ya. Nah, strateginya adalah mengingat traumatik saya tahun 2021 ikut dalam menggugat Jokowi dalam konteks janji-janji palsunya. Seperti mobil SMK, kan nggak ada sampai sekarang. Mobil gaib. Seperti buyback Indosat, kan nggak dibeli lagi. Padahal dulu dijual cuma 5 triliun oleh Megawati. Sekarang udah ratusan triliun dia punya profitnya. Kok nggak di buyback gitu. Kemudian tenaga kerja, ya menjanjikan 10 juta. Tapi muncul banyaknya yang dari Cina. Kemudian impor, larang impor. Dan lain sebagainya yang sekarang garam aja impor. Beras, gula, dan segala kebutuhan lainnya impor. Itu kurang lebih 66 janji. Yang kita udah list dan kita ajukan ke pengadilan. Nah, anehnya sudah 8 kali sidang. Tapi di akhirnya dalam keputusannya harusnya sidang jam 1, maaf ya. Itu jam 12.45 sudah diputus. Nah, saksinya yang mengurus itu ada tuh, namanya Arif Iksan sebagai prinsipal, karena dia yang ngasih kuasa kepada saya bagaimana menggugat Jokowi. Karena dia dulu pendukung Jokowi. Gitu. Jadi semua data-data kita lengkap, tapi endingnya kita dinyatakan pengadilan tidak berwenang. Sehingga kita sudah masuk kepada pokok perkara, ya karena udah 8 kali sidang, nggak bisa ngapa-ngapain, mau banding apa yang mau dibanding. Ya. Nah itu, jadi saya strateginya dengan situasi saya mencoba pada tanggal 18 Oktober sidang pertama itu, saya berharap Jokowi dengan gentle dan betul-betul bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini menyangkut mengenai diri dia. Bukan Jokowi tukang cendol, ini presiden gitu loh. Yang kita ikut di dalam mau suka atau tidak, mendukung dia atau tidak, realnya dia hari ini presiden kita semua. Dan saya sangat nggak percaya kepada Bambang Tri. Kok presiden ijazahnya palsu tuh saya nggak percaya, saya kepo. Dengan kekepoan saya mau diajak untuk menanganinya, karena saya ingin tahu yang benar itu kayak apa. Nah, upaya-upaya maksimal ke arah itu tadi dikatakan harus punya seperti Bang Yusril ya, dia senior saya juga, itu sudah punya bukti-bukti, enggak juga. Karena beda dengan main gugatan seperti di MK, harus udah lengkap segala macam. Ini enggak bisa by doing, dan kita tidak menduga.
Bambang Tri ditahan, Gus Nur itu nggak menduga, Bos. Karena kita ngerti ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Kalau konteksnya perdata sedang jalan, itu nggak boleh pidananya dilakukan. Tapi polisi merasa benar karena nggak ada kaitan dengan ijazah palsu. Padahal yang dipersoalkan ijazah palsu dalam mubahalah. Nah, ini kan ketidakjujuran yang terjadi secara penyidikannya gitu loh. Nah, maka saya jujur mengatakan saya tidak kuat. Strateginya tidak kuat, bagaimana? Ya bukan terus melemah begitu saja. Kita cabut dulu, nanti resonansinya kita lihat dan sudah terbukti banyak juga dan masyarakat lain bisa melakukan class action jika mau. Ya. Kemudian ada muncul seperti Pak Mudrik yang senior kita semua, hampir 80 tahun umurnya. Dia berani nulis surat ke Mahkamah, ke MPR, ke DPR dan DPD. Ya. Itu sangat jelas pesan moralnya. Saya lihat di ulasan berita antum untuk bisa kita sebagai pelajaran yang kita ambil betapa pedulinya Bang Mudrik ini luar biasa. Kita doakan semoga sehat dan bisa menyaksikan adanya perubahan-perubahan mendasar di negeri ini. Nah, poin pentingnya adalah apa yang disampaikan Pak Mudrik di-ignore. Nggak dianggap. Nggak ada satupun anggota DPR dan DPD yang care urusan ijazah palsu. Nggak ada. Bung Egy ya? Ya, gitu. Jadi strateginya di situ. Iya. Kita lewatkan dulu strategi pengadilan. Kita anggap sudah untuk sementara tidak dipakai. Tapi kenapa Bung Egy dan kawan-kawan kalau pengen kepo soal ijazah ini tidak mendesak DPR dan DPD menggunakan fungsi pengawasannya? Kan justru jauh lebih gampang dan mudah ketimbang misalnya meminta proses pengadilan yang kadang-kadang jadwalnya pun lebih sulit dibandingkan DPR dan DPD yang ya tinggal bentuk beberapa tim, pansus misalnya, ya, untuk melakukan klarifikasi, rapat dengar pendapat, diwakili Setnek misalnya, dan dari situ kan ada tekanan politik gitu. Tapi saya lihat kok Bang Egy dan teman-teman tidak pernah datang ke proses politik ini. Begini, saya tidak sendiri, ada tim. Tidak bisa maunya saya begitu. Tapi dalam kesendirian saya bikin surat, saya bikin tulisan terbuka. Bagaimana seharusnya kasus ijazah palsu ini diambil alih oleh DPR dan DPD. Saya tegas, tulisannya jelas, sudah beredar. Seingat saya antum juga ikut mengulas kalau tidak salah. Jadi saya sudah lakukan itu. Tapi kolektivitas kita punya tim nggak sepakat itu. Karena apa? Kita ini bukan partai politik, kita ini bukan aktivis-aktivis yang tidak ada kaitan dengan kita punya profesi advokat. Jadi advokat harus sebagai wilayah hukum yang dikuasai, maka sebatas opini. Jadi kalau sama sekali tidak masuk ke wilayah politik tadi tidak benar, karena saya tulis tulisan yang juga beredar kemana-mana, yang sesungguhnya nggak mungkin DPR nggak baca gitu. Katakanlah semua tidak baca, oke. Kan 1-2 pasti ada yang baca. Ada tergerak dong. Ya, apalagi klaim partai-partai yang berbasis Islam. Harusnya kan dia endorse ini untuk menjadi satu persoalan. Minimal hak bertanyalah kepada presiden. Atau interpelasi, atau hak angket. Itu kewenangan mereka. Ya, atau DPD dengan hak pengawasannya. Tapi nggak ada yang tergerak. Nah, kenapa? Saya ingat betul kalau sudah menyangkut resiko yang mengena dirinya, nggak ada yang berani, Bos. Nggak ada yang berani. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran, nanti boleh dikutip, surat At-Taubah ayat 24. Jadi, aba'akum wa ikhwanakum, ya, bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, kalau kamu tetap pilih mereka juga, kamu tuh zolim. Itu ayat 23-nya. Ayat 24-nya ada 8 asnaf yang membuat kita terganggu secara ilmu tauhid. Kita tidak konsisten kepada Allah. Apa? Anak-anak kita, istri-istri, rumah yang bagus, hasil usaha atau pekerjaan, saudara-saudara kita. Ada yang berkait dengan tadi tekanan-tekanan,
bisa goyang kita itu. Oke. Itu pemahaman saya. Jadi dalam konteks ini saya tidak merasa so jago, saya justru tahu diri, saya nggak kuat. Oke. Gitu. Bang Jadi, Egy sudah ya? jelas begitu. Iya. Untuk melawan karena Bambang Tri kita belum pegang data-data yang lengkap tadi. Oke. Ya, masih sama dia. Contoh sebentar ya, antum juga udah pernah lihat saya di ulasannya. Nggak akan ada yang berani jadi saksi. Iya. Nah, terus bagaimana saya mau ngatasi itu? Oke. Kan nggak bisa dengan saya merengek, tolong dong, nggak bisa lah. Iya. Ya sudah, saya cabut lagi. Karena belum masuk pokok perkara, someday saya bisa gugat lagi. Oke. Oke. Gitu. Ya, Bung Egy, saya mau bergerak lagi ke politik, pemilu ya. Ya, silakan. Oke. Sekarang kan ada euforia. Ya. Sebenarnya bukan euforia. Saya menganalisis ya dalam berbagai kesempatan bahwa akan terjadi pertarungan antara oligarki yang barangkali calonnya dibiayai oleh mereka, kemudian di-endorse juga oleh istana, dan sangat mungkin menggunakan state apparatus, ya kan? Bisa menggunakan state financial resources, bisa menggunakan state facilities, dengan calon yang barangkali didukung oleh gelombang massa, gelombang rakyat. Orang mengatakan kalau seandainya ada calon itu 3, Anies, Prabowo, Ganjar, maka posisinya adalah Anies spektrum paling jauh dari istana, Ganjar paling dekat, tengah Prabowo, ya kan? Seandainya 20% itu tetap eksis, bagaimana analisis Anda? Karena mengingat pemilu itu curang dan kurang itu rasanya masih akan terjadi. Tapi prospek untuk menghadirkan pemimpin yang jujur, yang amanah, yang kita kehendaki itu dengan 3 calon itu seperti apa? Atau Anda sudah hopeless? Silakan. Iya. Dengan skenario akan ada 3 calon itu ya? Iya. Saya nyatakan tidak hopeless. Karena Islam mengajarkan optimisme. Betul-betul walaupun kamu sendiri, kalau kamu ikhlas, kamu optimis. Yang kedua, kamu berani. Yang ketiga, mutmainah. Jiwa kamu tenang. Nggak terganggu yang begitu-begitu. Nah, dalam perspektif keikhlasan inilah kita berjuang. Saya menilai ada faktor yang orang nggak banyak lihat. Yaitu dominasi ajaran feodalisme yang masih begitu melekat. Karena kita mungkin pernah dijajah sekian lama oleh bangsa asing, nilai-nilai feodal itu masih melekat. Partai politik misalnya, siapa yang bisa berani melawan Megawati di PDIP? Kan itu feodal. Demokrat, siapa yang berani melawan SBY? Dulu PKB Gus Dur, dan seterusnya. PAN Amin Rais. Walaupun beriringan waktu, ada perubahan-perubahan juga, tetapi nilai feodalismenya, walaupun Amin Rais misalnya bikin lagi Partai Umat, kan nggak lepas dari kungkungan nilai-nilai feodalisme itu. Nah, konklusi besarnya, jika feodalisme masih terus menguat, maka lahirlah yang disebut oligarki. Jadi kelompok elit yang menggurita. Kan sebenarnya oligarki kan guritanya itu loh. Banyak ke kaki-kakinya di mana, tapi satu kepalanya itu loh. Oligarki. Nah, juga banyak orang salah. Oligarki itu dilihat 9 naga katanya. Saya nggak lihat itu. Oligarki yang sesungguhnya itu Amerika. Dan Cina dan Rusia. Itu punya masing-masing turunan-turunan ke bawahnya. James Riyadi misalnya, tidak mengurangi hormat, saya bersahabat juga dengan dia. Saya pernah jadi lawyernya juga. Kan nggak bisa nggak lepas dari Amerika, bos. Mungkin sekarang ambigu karena dia Cina, juga masuk dari Cina. Jadi dia Tionghoa. Iya, Tionghoa lah bahasa. Tapi kita harus bedakan antara Tionghoa sama Cina. Cina itu negara, Tionghoa itu etnis. Etnis ya, oke lah. Itu kan berubah sejak zaman SBY. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks memandang situasi yang sekarang, nggak bisa lihat
dari yang kalau tidak ada alur dari feodalisme, kemudian oligarki, maka turunan berikutnya transaksional. Pasti terjadi transaksional. Di tingkat partai misalnya, kau mau kelas sepatu apa kelas peci? Jadi calegnya. Kalau kelas peci, mesti dekat ketua umum, mesti ada saweran-saweran tertentu. Itu kan transaksional. Tapi sekarang kelas-kelas peci sepatu itu nggak laku lagi karena suara terbanyak sudah. Oleh karena itu, saya kaitkan dengan 0%. Supaya feodalisme, oligarki, transaksi itu hilang gitu loh. Dengan kita 0%. Karena semua punya peluang yang sama. Ada yang keberatan, padahal salah satu pimpinan partai yang berbasis Islam. Ya, waktu di acara 212 saya sempat banyak ngomong. Dia nggak setuju 0%. Kenapa? Karena Ahok nanti bisa caleg, bisa capres. Saya pasti bertahan. Sekalipun Ahok punya hak kalau dengan 0%, nggak bakal mungkin menang. Karena udah punya traumatik sendiri dan Umang sudah punya. Dan kita tidak boleh juga tiba-tiba membuat aturan itu untuk melarang orang. Iya dong. Atau memberikan kesempatan pada orang lain. Itu saya berdebat betul, tapi nggak perlu saya sebut namanya. Oke, tapi itu belum dijawab. Seandainya 0% itu tidak tercapai. Oh iya. Maka saya akan melahir ke situ. Nah, seandainya 0% tidak bisa dan tetap berkukuh dengan 20% dan hanya 3 calon itu. Dan hanya 3 calon itu, maka resonansinya tetap saya dalam pilihan-pilihan saya tetap pilih Anies. Jelas keberpihakan saya. Karena apapun saya nggak suka sama Anies dari segi kebijakan tadi, dia masih bisa bersahabat. Dia masih adik kita. Dia masih kalau konteks skop HMI kita. Dia nggak boleh kita lebih milih yang lain gitu loh. Nah, cuma saya ingatkan Anies juga, jangan kita udah berpihak kepada dia merasa jumawa udah di atas angin, terus apapun suara kita nggak dianggap gitu loh. Itu aja, Bos. Jadi kita nggak minta apa-apa, apalagi transaksi, ya kagak lah. Kita ideologi, berbasis ideologi yaitu Islam. Bung Egy, tidak terasa ya, ini udah lebih dari setengah jam kita bicara ya. Saya pengen Bung Egy melakukan closing statement. Tapi closing statement di RH Channel itu bisa 2 jam sendiri. Ya enggak lah. Silakan tumpahkan apa yang ingin disampaikan yang barangkali belum saya tanyakan dan itu penting untuk disampaikan ke sobat semuanya. Termasuk ini tidak hanya direkam oleh RH Channel tapi juga channel-channel lainnya ya. Silakan saja channel-channel lainnya juga nanti akan menyiarkannya. Silakan. Yang pertama, untuk kebijakan atau hal-hal yang kita kritik, jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung Anies. Ya. Kritik ini dengan sarkasme, juga justru ujaran kebencian, dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengkritik ini, saya dimasukin kelompok cebong. Itu nggak fair. Dan itu cara-cara PKI menurut saya. Karena saya perhatikan dari segi sejarah, PKI itu kalau udah nggak bisa berdebat, dia main kekerasan. Itu ciri yang bisa kita tandai. Dia melakukan fasismenya. Jadi oleh karena itu, satu hal yang penting ya buat kita, kalau kita berdedikasi kepada demokrasi, Anda harus mengerti bahwa freedom to talk, bebas kita menyampaikan pendapat, but no to action. Saya paham betul kalau action nggak bebas, karena ada tindakan-tindakan. Tapi kalau bicara aja udah nggak boleh tuh, kumaha cek namanya. Ya nggak benar gitu. Itu penting sekali karena itu dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, keluhan-keluhan saya dalam berdemokrasi ini, kita masih kurang merasa bersaing secara intelektual dan prestasi. Mestinya 2 ini penting. Intelektualitasnya itu narasinya bagaimana, gagasannya itu apa gitu loh. Kok dia mau begini? Nah, gagasan saya begini karena saya mengingat 5 hal penting. 1, pendekatan filosofis, 2, historis, 3, sosiologis, 4, psikologis, 5, yuridis.
Nah, dikaitkan dengan satu pembentukan undang-undang, nggak mungkin nggak lewat dari 5 ini. Walaupun dunia masih ngakui cuma 3. Tambahan dari saya tadi psikologis dan yuridis masuk ya. Maksud saya dengan pendekatan yang sifatnya filosofis tadi. Nah, oleh karena itu harus diingat Indonesia, Bos. Dulu tuh animisme, bahkan politeisme. Sehingga muncul sinkretisme. Dan sampai hari ini masih terasa itu. Bahkan dilakukan. Contoh, tidak mengurangi hormat ya. Saya hanya melihat fenomena yang ada, yang terjadi. Karena kita harus bangun dari 4 elemen penting, Pak. 1 fakta, 2 data, 3 dalil, 4 logika. Jadi dari 3 ini kita meramu lewat logika kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Nah, misalnya, tadi saya sudah terangkan secara filosofis kita, bangsa kita begitu. Animisme, politeisme, sinkretisme. Nah, sekarang apa lihat dari situ? Misalnya, pindah IKN. Presiden minta para gubernur bawa kendi isinya air dan tanah. Ini kan musyrik, Bos. Bagaimana mungkin tanah dan air bisa menyatukan Indonesia? Orang-orang banyak yang dicaplok tanah kita. Ya, itu kan cara berpikir yang sinkretisme betul itu. Terasa. Dan gubernur sekelas Anies yang kita banggakan ikut juga. Kan dia bisa kasih nasihat, dia bisa kasih wawasan. Ternyata dia nggak lakukan itu. Kalaupun dia nggak bisa juga, ya sudahlah, dia utus kayak wakil gubernur. Ada alasan, sehingga dia tidak terkena hukum musyrik gitu. Berat ini, Bos. Kemudian lagi dalam kebijakan lainnya, misalnya memang kita nggak terhindari dengan COVID-19. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, ya, itu surat Al-Mudatsir, itu udah disebut tentang 19 itu. Ya, Anda lihat aja ayat 28, 29, 30, 31 sampai 35. Itu peristiwa COVID-19. Boleh dicek nanti. Anda lihat dalam kesendirian. Antum kan muslim dan beriman. Nah, maka harus dilihat globalisasinya strategi orang yang anti. Kekuatan Islam itu di mana? Di sholat berjamaah. Salah satunya yang paling utama. Kemudian di silaturahminya, di salamnya. Nah, dibuatlah strategi mereka social distancing. Jadi dibikin jarak. Caranya nggak boleh ke masjid. Kalaupun sudah boleh masuk ke masjid, saf dipisah-pisah 1 meter jaraknya, atau setengah meter. Ini ajaran siapa gitu loh? Sehebat-hebatnya kasus peristiwa zaman Nabi ada taun, ya, bala yang begitu besar, lepra yang begitu dahsyat, nggak boleh Nabi melarang nggak ke masjid. Ini sampai sholat Idul Fitri nggak boleh, sholat Jumat nggak boleh. Ini kan bertentangan dengan Quran. Ya tadi saya mengerti secara filosofis kita belum lepas dari sinkretisme, feodalisme tadi semua itu, sehingga masih kuat oligarki dan terjadilah transaksional, bikin PPKM. Yang jelas-jelas tidak beri makan orang miskin. Apa? Pedagang diusir, pedagang nggak bisa, bahkan didenda ada yang 5 juta, tukang bubur itu. Bagaimana itu? Itu kan kena surat Al-Ma'un, pendusta agama itu, nggak beri makan orang miskin. Nah, globalitas persoalan ini bisa selesai dengan kepemimpinan. Nah, saya melihat itu krisis kepemimpinan kita di situ. Oke lah, ini wilayah agama. Majelis ulama dong bicara. Ini ketua majelis ulama jadi wapres, malah nurut kebijakan presidennya. Yang harusnya dia bisa kasih nasihat, dia profesor doktor. Dia ketua majelis ulama. Jadi mohon jangan baper, ini kritik. Kalau Anda nggak nerima, ya balas sama kritik lagi dong. Jangan ditangkap kita. Gimana sih? Ya, itu problem serius bangsa kita ini. Demikian ya, kita sesungguhnya istilah saya, kita tidak sejahtera batin. Karena menurut saya sejahtera batin itu diukur dari 2 hal. Pertama, kebebasan ekspresi kita untuk keyakinan yang kita yakini jangan diganggu.
Ini lihat, jangankan kita aktivis, yang ibu-ibu saja atau yang wanita pakai jilbab aja nggak bisa kerja. Maksudnya jadi masalah. Kan kita pernah ngalami itu. Ya, itu kan sangat dahsyat kebenciannya kepada Islam. Gitu. Apa salahnya jilbab coba? Kok bisa jadi masalah? Gitu. Tapi sekarang kan nggak masalah sekarang. Iya, masih ada dalam hal-hal tertentu. Misalnya perusahaan swasta yang punya non-muslim, nggak mana bisa. Iya. Itu loh. Tapi kan memang tidak terpublish dengan terang-terangan. Tapi kan di tempat masih ada. Ini satu contoh. Karena kepemimpinan yang tidak jalan. Dan banyak hal lain lagi yang membuat kita tersisih mengekspresikannya. Saya mengekspresikan kaitan dengan kritik pemilu curang di penjara coba. Ya, tahun 2019. Pas Jokowi dilantik dilepas saya. Jadi ada apa begini nih cara bernegara kita ini. Jadi itu contohnya. Dan juga sebelum pemilunya itu kurang lebih 800 orang meninggal coba. Jangan lupa Bung Egy sedang closing statement nih. Iya, makanya kata-kata bisa 2 jam. Katanya bisa 2 jam. Ya ngajarin juga 2 jam. Karena persoalan Indonesia banyak, Bos. Closingnya disingkat-singkat saja. Oke, saya tahu diri. Jadi dalam konteks closing statement, saudara-saudara, kita menghadapi nilai-nilai feodalisme, oligarki, dan transaksional. Dan itu akan selesai dengan kepemimpinan yang bertakwa kepada Allah. Maka jangan muncul pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa. Maka tugas kita memunculkan generasi Qur'ani, generasi takwa yang hanya tunduk patuh kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Saya kira itu kata kuncinya, pasti kita sukses. Iya. Pasti itu. Iya, saudara sekalian, itu tadi dengan Bung Bang ya. Bung Bang. Bergantung Bung aja deh, ikutin ini, enak Bung. Oh, enak Bung. Bisa jadi presiden. Itu dari Bung Egy Sujana. Banyak hal ya, tapi jangan kita habiskan dalam satu kesempatan. Karena manusia berkembang terus pemikirannya, berkembang terus pendapatnya, tetapi imannya juga harus berkembang juga. Banyak yang turun. Oh, turun ya. Itu saja, mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Allahu Akbar.